Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar atau mengenal tokoh Muhammadiyah yaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Syafi'i Ma'arif MA. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang background keluarga dan pendidikannya. Selanjutnya pada video ini kita akan belajar tentang sejarah perjuangan beliau. Beliau ini merupakan salah satu tokoh Muhammadiyah yang sangat benar-benar fenomenal karena beliau ini pada zaman dulu atau pada sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Selain berjuang di Muhammadiyah, beliau juga berjuang dengan mendirikan Ma'arif Institute. Selain ketua pimpinan, kemudian pendiri Ma'arif Institute, beliau juga salah satu pemimpin redaksi majalah Suara Muhammadiyah. Ya teman-teman semuanya, mari kita bahas satu-satu ya, sejarah perjuangan Buya Syafi'i. Nah yang pertama kita akan bahas tentang Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1998 sampai dengan 2005. Beliau adalah merupakan seorang sejarawan, kemudian fokus di filsafat, namun beliau tetap menjunjung tinggi nilai religius. Kemudian beliau ini terpilih sebagai Ketua Pimpinan Muhammadiyah pada tahun 1998 sampai 2000. Nah, mengapa hanya beberapa tahun saja? Karena beliau terpilih sebagai ketua menggantikan Bapak Amin Rais, karena Bapak Amin Rais pada waktu itu menjabat sebagai Ketua MPR dan berjuang di negara kita tercinta ini. Namun, pada tahun 2000 sampai 2005, pada tepatnya Muktamar ke-44, beliau terpilih kembali sebagai Ketua PP Muhammadiyah. Jadi, setelah menggantikan Bapak Amin Rais, beliau juga terpilih kembali sebagai pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, yang kedua adalah pendiri Ma'arif Institute. Apa sih Ma'arif Institute itu? Pendiri Ma'arif Institute adalah Bapak Buya Syafi'i dan Ma'arif Institute ini berdiri pada tahun 2002. Ma'arif Institute tidak terpisah dari jaringan gerakan pembaruan pemikiran Islam, yaitu sebuah gerakan yang benar-benar mengedepankan sebuah pembelajaran atau pemikiran yang lebih maju dibandingkan yang lainnya. Pada Ma'arif Institute berisi tentang kegiatan dakwah, mempromosikan pemikiran-pemikiran Islam, dan pastinya melakukan aksi-aksi sosial. Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya Ma'arif Institute ini memberikan peran yang sangat penting kepada bangsa, khususnya adalah kepada warga-warga Muhammadiyah yang mau berjuang atau mau belajar bersama-sama di Ma'arif Institute. Kemudian yang selanjutnya adalah beliau pernah menjadi pemimpin redaksi Suara Muhammadiyah Yogyakarta, yaitu pada tahun 1988 sampai 1990. Beliau sebagai pemimpin utama bertanggung jawab atas jajaran redaksional ataupun keluar redaksionalnya. Nah, saat ini usia majalah Suara Muhammadiyah sekitar 1 abad atau 1 tahunan. Dan saat ini Suara Muhammadiyah terbit 2 minggu sekali. Selain versi cetak, Suara Muhammadiyah sekarang juga dibuat dengan versi digital, yaitu berupa website. Kita akan belajar sejarah awal muasalnya Suara Muhammadiyah, atau tepatnya kita akan mengenal pendirinya. Nah, pendiri atau pencetus utama Suara Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Haji Fahrudin. Nah, pertama kali terbit kapan? Pertama kali terbit adalah pada bulan Dzulhijjah tahun 1333 Hijriah atau tepatnya adalah 1915 Masehi. 3 tahun setelah Muhammadiyah berdiri. Kemudian pada dulu,
Suara Muhammadiyah itu tulisannya adalah begini dengan ejaan lama, Suara Muhammadiyah. Ini adalah ejaan lama. Kemudian pada saat itu pimpinan redaksi pertama kali adalah Haji Fahrudin. Nah, majalah ini berdiri pertama kali berkat jajaran redaksi yang pertama kali siapa saja, yaitu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, Haji Muhammad Hisham, Raden Haji Jalil, M. Syirot, Sumarjo, kemudian Jojo Sugito, dan Hajid. Beliau adalah jajaran redaksi pertama kali. Kemudian pada saat itu yang bertugas sebagai pengelola administrasi adalah ini Haji Muhammad Ma'ruf dan Ahsan B. Wadana. Nah, yang menariknya lagi pada awal muasal majalah Suara Muhammadiyah itu terbit dengan menggunakan bahasa Jawa pada waktu itu. Ya, jadi dalam majalah ini dulunya dalam bahasa Jawa ditulisnya. Pada zaman dulu terbitnya setiap bulan sekali. Kalau sekarang ini adalah 2 minggu sekali. Nah, kemudian nilai keteladanan apa sih yang kita bisa tiru dari Buya Syafi'i ini? Yang pertama adalah kesederhanaannya, walaupun beliau ini termasuk orang yang intelektual dan kemudian memiliki ilmu filsafat dan lain sebagainya, namun beliau tidak ragu ataupun tidak malu menaiki kendaraan umum dalam kegiatan sehari-harinya. Kemudian beliau yang harus kita teladani atau kita tiru adalah keberaniannya untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu berdakwah mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kemudian nilai keteladanan yang ketiga adalah beliau memiliki ilmu agama dan intelektual yang tinggi, sehingga kita sebagai generasi muda harus benar-benar meniru beliau, harus semangat belajar baik ilmu agama ataupun ilmu umum. Nah, demikian itu adalah biografi ataupun sejarah perjuangan Buya Syafi'i. Semoga bermanfaat dan pastinya kalian bisa meniru-meniru keteladanan beliau yang baik ya. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.